A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan soleha pada hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melakukan pembelajaran kembali. Oke, soleh dan soleha, pada hari ini adalah materi kita yang kedua. Insya Allah Ustazah akan memberikan video-video yang bisa kalian saksikan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Soleh dan soleha, pembelajaran kita masih sekitar tentang tema 1, subtema 1. Untuk tema ini kita akan membahas tentang PPKN, yaitu tentang nilai-nilai yang tercantum pada Pancasila. Adapun tujuan dari pembelajaran kita tentang PPKN adalah siswa dapat mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Yang kedua, siswa dapat menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Baik soleh-soleha, kita mulai pembahasan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai apa sajakah yang terkandung pada sila ketuhanan yang Maha Esa? Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah beriman kepada Allah, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Pasti soleh dan soleha sudah tahu apa saja perintah-perintah Allah kepada kita. Ya, perintah Allah kepada kita yang pertama adalah sholat, puasa, menunaikan zakat, dan haji. Hormat pada orang tua, berakhlak mulia, menghormati pemeluk agama lain, seperti menghormati pemeluk agama Kristen, agama Hindu, dan agama Buddha. Oke, soleh dan soleha, itulah nilai yang terkandung pada sila yang pertama. Sekarang sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai apa sajakah yang terkandung di dalam sila kedua? Nilai yang terkandung di dalamnya adalah yang pertama, saling menyayangi. Contoh sikap saling menyayangi adalah menyayangi kedua orang tua, adik dan kakak, tetangga, teman, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah tenggang rasa. Tenggang rasa maksudnya adalah kita merasakan ketika teman kita sedih, kita juga merasa sedih. Ketika teman kita merasa bahagia, kita juga merasa bahagia. Yang ketiga adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dalam arti kata, tidak dibenarkan untuk memaksakan diri kita kepada orang lain. Kemudian yang keempat, menghargai budaya daerah lain. Dalam arti kata, kita tidak boleh mengejek budaya dari suku yang lain. Contohnya, orang yang bersuku Minang mengejek budaya orang yang bersuku Jawa, atau sebaliknya. Soleh dan soleha, sampai di sini bisakah dipahami tentang nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama dan sila kedua? Oke, kita lanjutkan kepada sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, nilai yang terkandung di dalamnya, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan cara yang pertama adalah dengan meminta maaf kepada teman. Kemudian juga bekerja sama dengan teman atau bekerja kelompok. Kemudian juga bisa dengan membantu teman. Dalam arti kata, soleh dan soleha, kita tidak boleh berkelahi atau bermusuhan dengan siapapun. Oke, kita lanjutkan kepada sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mempunyai arti
bahwa semua masalah yang ada harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Semangat yang dibangun adalah semangat kekeluargaan dan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan kelompok. Contoh, ketika di dalam kelas kita melakukan musyawarah untuk menunjuk siapa yang akan menjadi ketua kelas, atau contoh yang lainnya, ketika kita ingin berlibur dengan orang tua, pada saat ingin menentukan tempat atau daerah kita berlibur, maka bisa dikatakan kita juga sudah menentukan atau kita sudah melakukan musyawarah dengan orang tua atau anggota keluarga. Baik, soleh dan soleha, kita masuk kepada sila yang terakhir, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang pertama, kita harus bekerja keras. Contoh, ketika belajar, kita tidak boleh malas-malasan, tetapi ketika belajar, kita harus bersungguh-sungguh. Yang kedua, menghargai kerja orang lain. Dalam arti kata, kita tidak dibenarkan untuk meremehkan hasil kerja orang lain. Contoh, kita tidak boleh menjelekkan hasil karya orang lain, seperti mengejek gambar kamu jelek atau tulisan kamu jelek. Nilai selanjutnya adalah menghindarkan diri dari perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Contohnya, merugikan kepentingan umum adalah di sini merusak aset-aset sekolah. Contoh, merusak meja dengan cara mencoret-coretnya, kemudian merusak kursi dengan cara menendang-nendang sampai patah. Kemudian contoh yang lain adalah merusak jalan raya dengan cara mencoret-coret dengan kapur atau juga dengan cat. Kemudian merusak lampu merah yang ada di jalanan. Oke, soleh dan soleha, itulah nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Apakah kalian semuanya bisa memahami materi yang Ustazah sampaikan? Mudah-mudahan kalian bisa menerimanya dengan baik dan mencernanya dengan seksama. Soleh dan soleha, kira-kira dari penjabaran Ustazah, adakah beberapa nilai-nilai yang sudah kamu terapkan dalam kehidupanmu? Ustazah yakin dan percaya bahwa ada beberapa nilai-nilai Pancasila yang sudah melekat pada dirimu, karena antum dan antuna semuanya adalah anak-anak yang mempunyai akhlak mulia. Oke, soleh dan soleha, sekarang karena kamu adalah anak soleh dan soleha, anak-anak yang mempunyai karakter yang mencerminkan akan nilai-nilai Pancasila, Ustazah ingin kalian semuanya mencatat perilaku apa saja yang kamu lakukan sehari-hari sesuai dengan sila-sila Pancasila. Caranya adalah catatlah perilaku tersebut selama 1 pekan ke depan dalam tabel seperti pada gambar. Oke, soleh dan soleha, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar di rumah.